Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba membagikan ilmu dan tips gimana caranya memperbaiki botol yang robek atau pecah. Nah, kali ini yang akan saya perbaiki adalah sebuah sprayer atau kita biasa mengenalnya dengan semprotan untuk burung ya, atau unggas. Nah, ini sebenarnya pada saat saya pakai semprotannya, di sini ada bocor karena adanya tekanan angin ya. Karena adanya tekanan angin menyebabkan bocor halus sebenarnya. Nah, lama-kelamaan kalau kita biarkan, bocornya itu akan semakin melebar. Sebenarnya bocornya itu karena kita bisa lihat di sini, ini ada sebuah garis penyambung ya antar dua plastik. Digabungin jadi satu, mungkin penyambungnya ini kurang kuat sehingga kita perlu memperkuatnya kembali. Nah, singkat cerita, kita bisa menerapkan cara ini untuk semua jenis plastik sih sebenarnya. Bahan yang dibutuhkan sederhana saja. Yang pertama, kita butuh tisu. Nah, tisu ini kita butuhnya sedikit saja ya, ini sebagian ini sudah saya potong sedemikian rupa agar terlihat lebih rapi. Kemudian tisunya ini sebenarnya 2 lapis ya. 2 lapis saya langsung jadiin satu gitu aja. Kemudian ini ada gunting. Gunting sebenarnya untuk memotong bagian-bagian yang kurang rapi nantinya. Setelah itu kita butuh lem yang murah aja sebenarnya, tapi yang lem instan seperti contoh power glue atau lem-lem Dextone, lem yang lain juga boleh. Dan cara yang terakhir adalah, bahan yang terakhir adalah menggunakan kapas. Kapas ini untuk finishingnya nanti. Oke, untuk singkat ceritanya, kita akan langsung mempraktekannya. Oke, langkah pertama kita kasih lem terlebih dahulu bagian sambungannya. Lem ini saya beli di warung seharga Rp1.000 teman-teman. Rp1.000. Nah, cara membukanya cukup sederhana. Kita bolongi dengan cara ini. Kita tusuk menggunakan tutupnya. Nah, ini agak susah ya membukanya, sehingga kita butuh bantuan lebih. Nah, karena susah, kita pakai ujung gunting ini. Oke, ini udah terbuka teman-teman ya. Segera kita lap ujung guntingnya agar tidak membatu lemnya. Oke, setelah itu langsung kita tutup dengan penutup lem instannya. Nah, kemudian langsung kita aplikasikan pada bagian belakang dari botol ini. Kita beri ujung sampai ujung aja. Siapa tahu sebenarnya bocornya bisa melebar sampai ujung ke ujung. Nah, teman-teman bisa langsung habiskan aja lem ini ya, agar fungsinya bisa maksimal. Karena harganya juga Rp1.000. Jadi kalau tidak langsung dihabiskan atau dimanfaatkan, nanti mubazir lemnya karena cepat kering. Oke, kita sudah selesai. Kita taruh lemnya di tempat yang aman ya, biar mejanya tidak rusak. Oke, setelah itu kita diamkan lemnya hingga mengering. Nah, sambil kita diamkan, kita siapkan tisu ini. Nantinya tisu ini akan kita tempel ke atas botol yang akan kita lapisi. Nah, kebetulan bocornya hanya sebatas ini, jadi
Saya juga mengelemnya hanya sebatas ini, tapi kalau teman-teman ingin lebih lebar juga tidak masalah. Oke, kita tunggu dulu lemnya sampai mengering. Sebenarnya lem ini menurut aturan pakainya itu mengering dalam waktu 10 detik ya. Cuman ternyata mungkin karena kita mengaplikasikannya lebih banyak daripada seharusnya. Nah ini teman-teman bisa lihat 10 detik seharusnya udah bisa kering, cuman karena kita mungkin mengaplikasikan terlalu banyak sehingga menyebabkan lem itu mengering dalam waktu yang lebih lama. Sampai sekarang belum kering ya lemnya ya. Nah teman-teman juga harus hati-hati karena lem power glue ini bisa menempel ke tangan, dan ini kita akan merasa risih ya apabila kita tidak biasa. Nantinya bekas-bekas dari lem ini kita bisa hapus dengan air. Nah sambil menunggu lemnya mengeras, kita tutup lemnya, kemudian kita taruh di kulkas. Oke guys, sambil menunggu kita teteskan juga power glue-nya ke garis dari botol itu ya, yang sisi lainnya. Nah sebisa mungkin akurat. Kita miring-miringkan begini ya guys ya, agar cairannya itu masuk ke sela-sela sambungannya. Oke. Oke guys, nah ini sudah kita diamkan ya sejenak sampai mengering. Nah setelah mengering kita tempelkan tisu di atas botol ini. Nah kira-kira di tempat yang bocor ya, tadi bocornya kan kira-kira di sini. Walaupun udah kita diamkan lama tapi masih belum kering sempurna ya guys. Tadi udah saya diamin sekitar 10 menitan. Oke, nah seperti ini kira-kira. Jadi saya pasang agak ke atas ini ya, karena siapa tahu bocornya di belokan. Oke, nah setelah itu kita tambahkan lagi power glue nya atau lem instannya. Kita lumuri, kita basahi tisunya sampai merata. Utamakan tengah terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita beri tisu seperti ini, nanti tisunya akan mengeras bak plastik itu sendiri, mengeras ibarat plastik itu sendiri, dan sekaligus akan menempel ke plastiknya guys. Oke, nah ini kira-kira sudah optimal ratanya ya. Apa kita pakai aja ujung power glue nya kalau kita perlu. Oke, nah setelah kita tempel seperti ini, kita diamkan sejenak lagi. Kita perhatikan apakah lemnya sudah menyatu sempurna dengan tisunya. Kita utamakan bagian yang bocor ya guys. Nah setelah itu kita beri kapas. Kapasnya kita potong sesuai dengan kebutuhan aja agar lebih rapi. Nah kira-kira seperti ini kapasnya. Kita tempel aja ke pertengahannya, ke sambungannya.
kita lumuri kembali guys. Nah ini jujur aja ya, tadi saya itu pakai lemnya mungkin karena menuntut kesempurnaan ya, sehingga saya membeli lagi satu. Lemnya tadi udah habis nggak taunya, jadi saya beli satu lagi, Rp1.000 lagi guys. Dan kita buka dulu lagi. Ini lem yang kedua yang saya pakai. Oke, kita buka, kita tusuk lagi dengan gunting. Kita lap agar tidak mengering guntingnya. Kita tempelkan, pasang corongnya. Nah, sekarang kita basahi kapasnya ya guys. Kita utamakan sambungannya. Setelah itu merajut ke pinggirannya guys. Nah, ternyata lemnya habis lagi guys. Jadi isinya cuma sedikit ya. Jadi kalian kalau mau pakai lem ini harus memperhatikan prioritas dulu. Jadi yang kalian prioritaskan mesti sambungannya dulu guys. Oke guys, jadi setelah saya diamkan beberapa saat, kita periksa dulu ya apakah tisunya ini sudah mengeras atau belum. Nah ini tisunya udah mengeras ya, tapi belum kering sempurna, sehingga masih berbahaya kalau kalian pegang dengan tangan. Kita diamkan lagi ya guys. Nah guys, sebenarnya saya itu agak heran ya, kenapa saya udah biarkan lem ini cukup lama sebenarnya, tapi kenapa masih basah. Nah bagi kalian yang tahu gimana caranya, tolong komen di bawah ya, agar kita bisa sama-sama belajar gimana sih biar lemnya itu bisa kering sempurna gitu. Karena sampai sekarang saya tunggu sebenarnya masih agak basah sih lemnya. Jadi kalau kita lihat di label lemnya itu cuman 10 detik ya sebenarnya. Kalau ini masih kelihatan basah sih sebenarnya kalau kita lihat, tapi sebenarnya udah kering. Oke, nah ini udah kering ya, udah lumayan membatu ini guys. Udah kayak apa ya, kayak resin yang mengeras sih saya pikir. Oke, nah ini berarti udah kering sempurna. Nah di dalamnya kita lihat, dalamnya kalau saya lihat nih sebenarnya juga udah kering juga sih sebenarnya guys. Oke, nah selanjutnya kita coba tekanannya apakah sudah bisa berfungsi dengan baik atau belum ya. Kita pasangkan, tapi sebelumnya kita isi air dulu. Nah ini udah saya isi, kita akan coba tutup ya, apakah sudah berhasil cara kita untuk memperbaiki alat penyemprot ini. Oke, kita kunci dulu. Saya ini isi penuh nih guys, tuh sampai netes-netes saking penuhnya ya kan. Oke, sekarang kita akan coba untuk kita lihat dulu ya bawahnya ya, apakah di bawahnya ini bocor atau tidak. Nah ternyata tidak bocor ya, tuh tidak ada yang bocor guys, kering nih guys. Kita coba kasih tekanan angin ya. Kita pompa 1, 2, 3, 4 tuh. Ini udah nggak bisa dipompa lagi, udah 4 kali.
sampai bocor dari luar guys. Tapi bagaimana dengan bagian belakangnya? Bagian belakangnya kering guys. Nah berarti kita bisa menyimpulkan bahwa berhasil. Nah sekarang kita coba menyemprotkan ya. Sampai tekanannya habis pun masih tidak ada yang bocor. Tuh kalau kalian lihat ada setitik kayak air, sebenarnya itu bukan air tapi lem power glue yang mengeras. Nah guys, itu dia tutorial singkat dari aku tentang bagaimana caranya kita memperbaiki semprotan yang bocor, lebih tepatnya menambal ya sebenarnya. Sampai sekarang belum basah. Tadi saya juga udah biarin beberapa menit guys sambil saya mempersiapkan standing ini, tapi masih belum ada kebocoran dan airnya masih segini. Tuh, kita lihat ya, airnya masih hampir penuh segini. Oke, apabila kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan kalian bagi-bagikan, sebarkan ke semua grup sosial media yang kalian punya. Nah, apabila kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat untuk kita, silakan kalian klik like dan kalian sebarkan ke orang-orang yang membutuhkan atau ke semua grup sosial media yang kalian punya. Nah, apabila kalian punya komentar atau saran yang membangun bagi video ini, silakan kalian ketik di kolom komentar ya, nanti insya Allah akan aku tanggapin. Oke guys, terima kasih atas menonton videonya. Sampai jumpa, jangan lupa klik subscribe.